Ya sebentar ya. Ya sebentar. Oke. Baik, saya jawab dulu ya. Ini banyak pro kontra ya mengenai masalah zakat fitrah. Jadi gini teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, ini jadi kok ribet ya mengenai zakat tuh. Dulu katanya zaman saya nggak begini dari kecil, sekarang jadi ribet. Ini kenapa ya? Ada ribet, ada bingung cara bayarnya, kok dibikin susah katanya. Sebenarnya gini teman-teman semua ya, saudaraku semua, kaum muslimin dan muslimat, betul ini bayar zakat yang terakhir ya. Nanti jangan lupa zakat fitrah harus dibayar sebelum khotib naik mimbar ya, besok sholat id ya. Jadi teman-teman semua, zakat fitrah ini wajib hukumnya untuk membayar. Terus sekarang ada yang menanyakan gimana sih caranya biar mudah aja deh, yang penting nyampe gitu loh. Jadi kalau memang kurang percaya kepada panitia, langsung aja kepada duafa ya. Fakir miskin yang kita tahu, duafa yang kita tahu, langsung diserahin zakat kita ya. Itu yang lebih afdol daripada nyerahin ke panitia khawatir kalau tidak sampai. Karena apa? Kalau diserahin panitia tidak amanah ya, ini bisa-bisa zakatnya justru nggak nyampe. Kalau nggak nyampe ya sama aja kita nggak bayar zakat. Itulah yang perlu hati-hati. Jadi saya nyikapi pro kontra, bagaimana mudahnya, yang penting simple aja deh. Simple langsung pada duafa atau fakir miskin, mungkin insya Allah jadi lebih abdol ya, lebih abdol. Jadi gitu ya. Ini banyak pertanyaan yang kebetulan VT saya nonton hampir 2 juta ya ini ya mengenai masalah zakat ini untuk bulan Ramadan ini. Jadi intinya begitu, teman-teman semua kalau mau bayar zakat, kalau memang nggak yakin di panitia karena di penjelasan di VT saya udah jelas, itu sebaiknya ya langsung aja kepada duafa, itu lebih abdol ya daripada kita dititipkan tapi was-was gitu ya, nggak usah ya. Makanya kalau memang panitia kan tugasnya apa sih? Tugasnya hanya menyalurkan, dititipin atau disalurkan pada yang berhak. Yang berhak ke fakir miskin, tuh duafa itu yang berhak untuk terima ya. Jadi yang berhak untuk menerima itu disalurkan oleh siapa? Oleh panitia. Jadi panitia itu statusnya dititipkan. Ya, dititipkan. Kewajiban panitia harus menjalankan amanah ya. Kemudian ini ada yang tanya lagi, kalau panitia sekarang kalau dikatakan bukan amil kemudian tidak dapat bayaran, tidak dapat zakat yang dari pembagian zakat dari masjid itu gimana? Dia bilang. Yaitu sebenarnya memang panitia itu kan bukan amil, panitia itu hanya sebagai relawan yang ditugaskan untuk mengkoordinir zakat di lingkungan kita di masjid itu, kemudian menyalurkan pada fakir miskin atau duafa. Nah, kalau masalah panitia yang dapat itu sebenarnya bukan panitianya. Di panitia itu ada yang duafa, ada yang fakir, tapi ikut jadi panitia karena dia fakir berhak untuk mendapatkan. Jadi karena fakirnya atau miskinnya itu dapat hak. Itu satu. Terus kemudian si panitia yang lain gimana Pak? Kalau di panitia lain yang itu kan kadang-kadang dapat, kok ini nggak dapat ya.
Terus dapatnya di mana? Ya sebaiknya yang panitia yang mungkin seger buger, yang mapan, yang istilahnya ada kemampuan, yang dapatnya kalau bisa karena dia sudah jadi relawan ya keikhlasan dari masjid itu sendiri yang mengeluarkan zakat itu yang pas. Jadi bukan diambil dari zakat itu sendiri. Iya. Saya kira itu ya. Sementara itu nanti kita terusin ya. Ada lagi ya? Banyak banget subhanallah. Oke 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 oke.